Oke, sekarang untuk aplikasinya. Jadi aplikasi sudah ada di Play Store, tinggal buka saja di Play Store. Nah, seperti ini, tinggal ketikkan saja Auto Mortal Pro. Nah, ini sudah ada. Ini Auto Mortal Pro. Jadi memang ada dua aplikasi berbeda. Ini karena ini versi Pro, maka menggunakan yang Auto Mortal Pro. Nah, ini di bawahnya ada lagi Auto Mortal. Ini untuk yang versi biasa, yang bukan Pro. Jadi kita menggunakan yang versi Pro. Nah, ini karena memang di HP Android ini sudah terinstall, maka tidak perlu download lagi ya. HP yang akan digunakan untuk setting dengan cara menghubungkan jaringan Wi-Fi-nya ke perangkat Mortal yang akan di setting gitu ya. Kita matikan lagi dan kita coba cek SSID dan password. Nah, ini ketika tampilan menyala ya, nanti akan tampil di LCD nama jaringan dan passwordnya. Nah, ini nama jaringan dan passwordnya. Bisa juga opsional, bisa menggunakan yang ada di bawah sini ya. Nah, ini juga bisa. Ya, ini nama jaringan dan passwordnya 2707 ya. Oke, hubungkan. Jadi ini nama jaringannya yang seperti yang ada di tampilan layar. Masukkan passwordnya 07 seperti itu dan sambungkan. Nah, maka di tampilan LCD ini simbol yang tadinya D akan berubah menjadi C ya. D itu artinya disconnect dan C itu sudah connect. Jadi sudah terkoneksi dengan perangkat Android. Kita kembali lagi. Sebelum membuka aplikasi, pastikan data seluler dimatikan dan lokasinya dinyalakan. Oke. Ini mode penerbangannya karena menggunakan Wi-Fi. GPS-nya pastikan dinyalakan karena nantinya ini akan digunakan untuk menentukan koordinat lokasi GPS secara otomatis. Itu kita buka aplikasinya. Nah, ini untuk tampilan awalnya seperti ini. Langsung ada tombol cek jadwal. Ini digunakan untuk mengecek jadwal yang tersimpan saat ini di Mortal seperti ini. Nah, ini jadwal yang tersimpan saat ini ya. Nanti kita bisa mengaturnya secara manual ataupun otomatis. Ini ada imsak hingga isya. Ada juga Jumat. Nah, ini nanti khusus Jumat ini untuk pengaturan khusus bangunan tipe masjid. Oke, untuk menu lainnya bisa digeser di sini. Ini ada daftar menu. Jadi yang pertama ini waktu, ada lokasi, subuh hingga Jumat, Ramadan, alarm, dan sampai hardware. Seperti itu. Kita ke menu waktu terlebih dahulu. Jadi pada menu ini digunakan untuk mengatur waktu, bisa secara otomatis ataupun manual. Jadi di sini sudah tampil ini waktu utama. Ini adalah pengaturan saat ini di handphone ya. Pastikan sudah benar atau di pengaturan handphonenya itu sudah disetting secara otomatis karena akan berpengaruh di sini. Ini hari, tanggal Masehi, kemudian bawahnya adalah koreksi kalender Hijriah. Nah, untuk koreksi kalender Hijriah ini digunakan ketika kalender Hijriah yang ada di Mortal ini tidak sama dengan kalender Hijriah saat ini. Jadi kadang misalkan untuk 1 Ramadan, kadang pemerintah memerlukan sidang isbat. Kadang di sini tuh telat 1 hari. Padahal hari sekarang harusnya sudah 1 Ramadan, tetapi di alat masih belum masuk Ramadan. Nah, kita perlu menambahkan atau mengkoreksinya di sini. Jadi ini ada -1, 0, dan +1 hingga sekian. Bawahnya lagi ada menu atur manual. Ini digunakan untuk mengatur waktu secara manual. Sini ada 2 tombol. Yang paling bawah ini ada berlogo amplop dengan anak panah, artinya itu tombol kirim. Ini digunakan untuk mengirimkan data waktu saat ini ke perangkat Mortal. Tinggal ditekan saja
ada notifikasi oke, dan di Mortal sudah bunyi, artinya sudah tersimpan. Kemudian tombol di atasnya dengan logo buku terbuka ini artinya tombol read atau tombol baca. Untuk tombol ini digunakan untuk membaca data saat ini. Untuk saat ini di tampilan menu waktu, maka ketika kita tekan, nah ini menunjukkan data waktu saat ini yang tersimpan di alat Mortal ini. Nah ini ada beberapa keterangan, ini error di hari Jumat, nanti kita bisa mengaturnya lagi. Kemudian ada 20 Oktober Masehi Hijriah, dan paling bawah koreksi tanggal Hijriah. Kemudian kita geser lagi di menu berikutnya, ada menu lokasi. Menu lokasi ini sangat sensitif dengan sinyal GPS, dan pastikan ini seharusnya ketika sinyal GPS sudah masuk, ini nanti akan keluar angka koordinat, yaitu longitude, latitude, altitude. Time zone bisa diatur sendiri. Di Indonesia menggunakan WIB, kita atur untuk time zone 7 ya, WIB. Bisa manual juga. Nah ini isi longitude, latitude, altitude, dan time zone. Karena ini memang di dalam ruangan, kadang sinyal GPS terhalang, jadi ini belum keluar. Ketika kondisi ini jangan simpan dulu ya, karena memang ini kondisi masih 00, tidak ada nilainya. Jangan simpan dulu. Nah kita coba baca dulu yang tersimpan. Nah ini tersimpan saat ini, latitude, longitude, altitude. Nah ini koordinat yang tersimpan di perangkat Mortal saat ini. Oke, kita ke menu subuh. Jadi di menu ini masing-masing suatu ada menu tersendiri dari subuh hingga Jumat. Kita ambil salah satunya saja. Ini ada subuh ya. Dari subuh sampai Jumat sama saja. Sampai Isya sama aja. Nanti Jumat ada perbedaan sedikit di durasi Mortal. Di menu subuh, masing-masing jadwal bisa kita atur secara manual ataupun otomatis. Jika kita atur menggunakan otomatis, maka jadwal sholat yang tersimpan saat ini di alat Mortal ini akan secara otomatis menyesuaikan dengan perputaran matahari atau sesuai dengan Kementerian Agama di Indonesia. Kemudian ketika kita pilih manual, kita bisa mengaturnya sendiri. Misalkan kita subuh, pilih jadwal manual, kita bebas mengaturnya. Misalkan mau diatur 4.30, ini tergantung kebutuhan ya. Nah, misalkan 4.10 gitu. Karena manual, maka ikhtiyati ini tidak bisa diatur karena menggunakan manual. Jadi ikhtiyati ini berfungsi untuk sebagai pengaman jadwal gitu ya. Nah ini berlaku hanya untuk otomatis. Nah ini ketika kita pilih otomatis, ikhtiyati bisa diatur. Jadi plus 2 ini artinya jadwal subuh saat ini kita diperlambat 2 menit. Dimundurkan ya, kalau pas itu artinya dimundurkan. Nah ini bisa di minus juga, minus 2 menit dipercepat 2 menit. Nanti akan berlaku secara otomatis sesuai dengan bulan, perputaran bulan. Kemudian ini ada waktu imsak, bisa mengaturnya. Ini adalah nilai jarak sebelum waktu subuh. Jadi nilai bawaannya adalah 10 menit sebelum waktu subuh ya. Ini waktu imsak. Kemudian bawah lagi ada murotal tartil menjelang subuh. Nah ini digunakan untuk apakah kita mau mengaktifkan atau tidak, kita aturnya di sini. Ini bisa modenya ada ancak, yang artinya setiap waktu subuh dengan beda ganti hari, maka Mortal subuh dia akan acak terus menerus. Kemudian ada track, ini bisa dipilih sendiri. Ketika pilih track, nanti kita bisa memilih MP3 yang sudah ada dari sini. Ini ada Mishferi, Muammar, Al-Ghamdi, Khatam Al-Dukin, Ahmad Al-Salabi, dan juga Perukuk juga bisa. Misalkan kita pilih Muammar, maka di sini di bawahnya pilih track ini ada 1 hingga 114 surat yang bisa dipilih pada masing-masing qori. Nah, dan juga sudah ada durasinya ini. Ini nomor urut, durasi, dan nama suratnya.
Bisa juga langsung kita cek, tapi sementara ini belum terhubung ke ampli, nanti menyusul ya untuk pengecekan audio. Jadi ini bisa langsung di play. Nah, di sini langsung ada tanda lonceng. Sebenarnya ini sudah bunyi tapi belum terhubung ke ampli, maka belum ada tanda audionya. Stop dulu. Dan ada lagi mode urut. Nah, ini mode urut. Mode urut artinya murotal akan memainkan surat secara urut atau rukuk ya, berukuk secara urut nanti. Ini masing-masing, misalkan subuh kita atur urut hari ini, maka hari besoknya dia akan lanjut surat rukuk berikutnya. Ayat berikutnya akan lanjut terus seperti itu. Oke, di bawahnya lagi ketika pilih track, ini kita bisa mengatur durasinya, mau otomatis maupun manual. Jadi di track ini, ketika pilih otomatis maka dia akan menyesuaikan durasi sesuai dengan track yang dipilih. Misalkan ini, misalkan kita pilih track Misyari dan ini Ibrahim, maka ketika pilih durasi otomatis, murotal akan berbunyi dengan durasi sesuai dengan track. Jadi ini 20 menit 31 detik ketika otomatis, dan ketika manual kita bisa mengaturnya dari jam, menit hingga detik durasinya menjelang waktu sholat. Kemudian di bawahnya lagi ada menu tarhim, bisa diaktifkan atau tidak diaktifkan. Ketika diaktifkan, selesai murotal nanti akan dilanjut dengan tarhim, dan ketika tidak maka selesai murotal berarti sudah masuk waktu sholat, seperti itu. Kemudian ini juga ada fitur tambahan adzan subuh otomatis. Ini bisa dimatikan, bisa dinyalakan, bisa dipilih track-tracknya adzannya ini. Tapi ini opsional, biasanya digunakan di perkantoran ya, atau di rumah saja sebagai alarm. Untuk di masjid tidak direkomendasikan. Kemudian lagi ada suara beduk. Jadi ketika selesai adzan nanti bisa juga dilanjut dengan suara beduk ini. Bisa juga tidak diaktifkan. Kemudian di sini ada volume audio. Jadi masing-masing sholat bisa diatur volumenya. Nanti misalkan subuh, karena memang kondisi subuh waktu malam dan masih sepi, nah ini bisa levelnya bisa diturunkan, beda dari volume dari satu sholat lain. Ini juga di bawahnya, misalkan sudah sesuai, tinggal simpan saja dengan tombol di bawah ini. Oke. Kemudian bisa cek simulasi. Nah, ini settingan saat ini untuk simulasi ya. Jadi masing-masing jadwal sholat juga bisa disimulasi selain subuh, dan zuhur sampai isya pun bisa disimulasi. Waktu imsa, waktu subuh, nah ini murotal menjelang sholat subuh akan nyala pukul sekian hingga sekian dengan track tertentu. Tarhim subuh akan aktif, jadi nanti setelah murotal akan dilanjut tarhim. Kemudian suara beduk subuh tidak aktif, dan suara adzan subuh aktif. Seperti itu ya, dapat diatur. Ini untuk simulasinya. Kemudian tombol D ini untuk pembaca. Untuk membaca settingan yang saat ini tersimpan di murotal saja. Begitu juga dengan jadwal lain, zuhur hingga isya hampir sama pengaturannya. Yang membedakan adalah Jumat. Untuk Jumat sendiri ini bisa diatur secara manual ataupun otomatis. Ini jadwal waktu Jumat. Jadi ketika kita atur manual, kita bisa mengaturnya. Ini akan berlaku ketika hari Jumat. Seperti itu, kita bisa mengaturnya jadwal waktu sholat Jumat. Ketika otomatis nanti jadwal waktu Jumat akan sama dengan waktu zuhur saat ini. Jadi ini juga sebagai patokan untuk murotal berhenti ya nantinya. Kemudian di bawah ini ada murotal. Nah, khusus Jumat ini settingannya berbeda dengan waktu sholat lain, karena ini untuk tab-tabnya sama milihnya ini. Beberapa juga bisa dipilih dari Alhamdi, Misyari, atau
Al-Shalabi. Hanya saja ini waktu mulainya kita bisa menentukan sendiri. Nah, misalkan kita khusus Jumat, bisa langsung tembak jam, menit, detik. Jadi ini waktu mulainya. Nanti selesainya akan sesuai dengan masuk waktu sholat Jumat. Seperti ini. Ini waktu mulai berarti pukul 11.00 mortal akan bunyi. Seperti yang lain juga, ini ada tarhim. Jika mau diaktifkan setelah mortal, dia akan menyala. Dan otomatis suara beduk, volume audio, dan simulasi. Nah, sama seperti tadi. Kemudian setelah itu ada fitur Ramadan. Fitur Ramadan akan aktif otomatis ketika di Morotal sudah masuk ke bulan Ramadan. Jadi ini fungsinya untuk menjelang waktu sahur. Ini bisa dikatakan untuk membangunkan orang sahur ya. Jadi bisa dipilih juga seperti yang tadi, surat-suratnya mau apa, bisa juga custom ini ya. Custom ini nanti masuknya sini 00, bisa ditambahkan hingga 50 nada. Nanti untuk menambahkan bisa melalui memory card yang ada di belakang alat. Untuk durasinya ini bisa ini menggunakan waktu jam, menit, detik juga. Waktu mulai pukul 3, waktu selesai pukul 3.30 kalau ini. Kemudian sirine tanda imsak, jika mau diaktifkan ini akan otomatis ada bunyi sirine, dan sirine tanda buka puasa juga. Ini berlaku khusus bulan Ramadan dan akan secara otomatis. Volume audio seperti lainnya. Kemudian ada alarm, ini fitur tambahan. Misalkan di hari tertentu akan dinyalakan alarm 1, ada 2 alarm ya. Nah, ini bisa dipilih juga seperti tadi. Waktu selesai, volume, dan untuk harinya juga bisa dipilih mau hari apa saja yang akan diaktifkan alarm ini. Gitu. Kemudian di sini ada play Morotal. Ini digunakan untuk memainkan Morotal. Bisa dipilih surat-suratnya, koriknya secara manual ya. Tinggal nanti kita pencet play saja, nanti Morotal akan berbunyi otomatis. Di sini ada custom playlist. Ketika konsumen ingin menambahkan nada, jadi nanti ada panduannya tersendiri di dalam kartu memori. Nanti setelah nada atau MP3 dimasukkan ke memori, nanti konsumen harus mengubahnya di sini. Ini secara manual ya masing-masing. Ada nama playlist. Ini nama playlistnya dan ini durasinya. Pastikan sesuai dengan yang sudah ditambahkan, sesuai dengan file yang sudah ditambahkan ke dalam kartu memori. Kemudian di pengaturan, masing-masing jeda antara Morotal, tarhim, beduk, sirine bisa diatur di sini. Ini jeda antar Morotal ke tarhim, jedanya berapa setelah Morotal, setelah tarhim, setelah beduk dapat diatur di sini. Dan ini hanya sebagai tampilan di LCD saja, mau ditampilkan atau tidak. Salah satunya ada terbit, waktu duha, dan hari Jawa. Berikutnya ada pengaturan hardware. Nah, ini tampilan yang LCD ini bisa diatur secara otomatis, nyala matinya, bisa juga dinyalakan secara penuh. Nah, ini LCD backlight ini otomatis ada on off. Kemudian amplifier ini digunakan untuk menyalakan perangkat audio yang terhubung ke Morotal secara manual di sini. Ketika di on, nah ada bunyi tek gitu ya. Itu artinya sudah nyala. Kita matikan kembali. Sudah mati kembali. Kemudian ini ada ubah SSID, digunakan untuk mengganti nama jaringan perangkat. Kemudian ada restart device, digunakan untuk reset dari alat ini. Itu udah fitur-fitur dari Auto Morotal Pro ini. Kita lanjut untuk mencobanya menggunakan amplifier.